Pertumbuhan sebuah pohon sangat tergantung kepada besar dan dalamnya akar pohon itu tertanam. Di Amerika ada satu pohon, saya lupa apa namanya. Itu besarnya mesti 5 atau 6 orang merangkai tangan begini, baru jadi 5-6 orang. Dan usianya sudah 2000 tahun di Amerika. Nah, saudara tahu akar pohon itu mungkin lebih tinggi dari pohon itu sendiri. Jadi masuk ke dalam. Dan akarnya itu melebar. Jadi pohon itu kokoh. Jadi seberapa besar akar kita, sebesar itulah pohon kehidupan kita. Semakin kita dalam berakar kepada firman Tuhan, semakin besar hidup saudara. Semakin hidup kita berakar kuat di dalam firman Tuhan, maka semakin besar kehidupan kita di dalam Tuhan. Jangan berharap hidup saudara besar kalau saudara hanya berakar sedikit di dalam firman Tuhan. Jangan berharap saudara akan bertumbuh menjadi pohon terbesar di kota ini, menjadi pohon terbesar di negara ini, kalau saudara hanya berakar sedikit di dalam firman Tuhan. Saudara harus berakar ke dalam sejauh mungkin, sedalam mungkin, saudara pasti akan menjadi besar. Ada 2 hal penting dalam kehidupan kita berakar di dalam Tuhan. Yang pertama adalah air. Semua pohon perlu air. Tanpa air, pohon akan mati. Kalau saudara pergi ke gurun pasir, gurun Sahara, maka di sana tidak ada pohon, karena tidak ada air. Tapi di Indonesia, di mana-mana pohon. Kalau saudara ke Israel, ke Mesir, saudara akan pergi diajak ke piramida. Ya, piramida dan Sphinx. Sphinx itu patung singa berwajah manusia. Dan Sphinx itu besar. Saudara tahu, di sekitar piramida dan Sphinx tidak ada pohon. Jangankan pohon, rumput saja tidak ada. Ilalang saja tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada air, kering. Tidak ada manusia di situ. Di situ cuma tempat wisata. Tapi kita di Indonesia, di mana-mana pohon. Lihat kiri pohon, lihat kanan pohon. Tapi sayang, ya saya lihat di gunung-gunung sudah mulai gundul, pohon ditebang. Jadi pohon perlu air. Apa yang terjadi kalau kehidupan kita tanpa air? Orang yang mengalami dehidrasi, orang yang mengalami kehidupan yang tanpa air, itu akan mengalami halusinasi. Saudara tahu halusinasi? Halusinasi itu kita melihat sesuatu yang bukan nyata. Misalnya, seseorang terdampar di padang pasir dan dia tiba-tiba kehabisan air. Nah, kalau dia kehabisan air berhari-hari, dokter bilang orang bisa tidak makan selama 1-2 minggu. Tapi tanpa air orang hanya bisa bertahan 3 hari, 5 hari mungkin. Paling lama. Nah, kalau sudah berhari-hari tanpa air, biasanya di padang pasir mereka mengalami halusinasi. Mereka melihat ada air, ada satu danau penuh dengan air yang bening. Mereka lihat dan mereka dekati danau itu. Oh, air, mereka dekati. Sudah lama mereka berjalan tidak sampai-sampai. Sebab danau itu sebetulnya cuma fata morgana, hasil halusinasi. Jadi tidak nyata air itu. Karena mereka saking hausnya, maka tiba-tiba mereka melihat air. Sebetulnya bukan air, hanya fata morgana.
halusinasi. Iblis adalah penipu. Iblis adalah pembohong. Jangan percaya kepada iblis, karena dia penipu. Nah, iblis seringkali memberikan kepada kita fata morgana. Kebahagiaan, ini kebahagiaan. Ini kekayaan, ini keselamatan. Nah, kalau saudara tidak punya air firman Tuhan, saudara akan tertipu karena saudara akan melihat apa yang iblis tawarkan. Oh, air. Oh, kekayaan. Oh, kebahagiaan yang saya perlukan. Itu semua dusta. Yang kedua, akan terjadi disorientasi. Sudah tahu disorientasi? Kehilangan arah. F-15 Eagle adalah pesawat paling tangguh di dunia, saudara. Paling canggih di dunia. Hampir semua negara, Indonesia juga punya F-15 Eagle. F-15 itu kecepatannya 2.5 Mach, 2.500 km per jam. 2.5 artinya 2,5 lebih cepat dari suara. Kecepatan suara kita itu 1.000 km. Nah, pesawat ini 2.500 km. Dalam waktu 1 menit dari waktu take off ke langit, dalam 1 menit dia bisa mencapai 10.000 meter. Jadi hanya dalam waktu 1 menit sudah 10 kilo dia di atas. F-15 memenangkan hampir 100 pertempuran udara. Yang paling fenomenal pertempuran Israel melawan Syria. Hampir semua pesawat Syria MiG-25 buatan Rusia, Uni Soviet, itu hancur, jatuh. Dalam perang Irak di Gurun juga begitu. Hampir semua pesawat Irak hancur, saudara. Tidak tersisa. Sedangkan pesawat F-15 tidak ada yang jatuh. Nah, salah satu pilot pernah menceritakan peristiwa yang pernah dia alami. Jadi dia berada di padang pasir gelap. Waktu itu malam. Jadi kalau malam, saudara, antara langit dan bumi tidak kelihatan. Para pilot berpandu kepada instrumen, kepada alat-alat yang ada di depannya. Ya, kayak mobil, kalau saudara mengendarai mobil, saudara harus percaya, oh saudara lari 80. Karena kenapa saudara tahu saudara sedang lari 80 km per jam? Karena ada instrumen di depan yang memberitahu saudara. Nah, pilot ini di satu hari, satu malam, sedang terbang, dan tiba-tiba dia dikunci oleh radar. Dikunci oleh radar, apa yang terjadi? Kalau sudah dikunci oleh radar, maka dia akan mudah ditembak oleh roket, dihancurkan. Dia harus melakukan manuver ekstrim, balik pesawat, naik untuk melepaskan kunci dan berhasil. Tapi dia kehilangan orientasi. Dia mengalami disorientasi karena dibolak-balik, saudara. Bolak-balik. Pilot juga mungkin punya rasa pusing. Jadi dia mungkin pusing dan mengalami disorientasi. Jadi dia udah nggak tahu pesawat itu begini apa begini. Dan dia sudah tidak tahu pesawat itu lagi turun apa lagi naik. Karena kalau gelap dia tidak bisa melihat langit, tidak bisa melihat darat. Dia punya feeling, dia punya pikiran pesawat lagi naik 60 derajat. Padahal di instrumen pesawat lagi turun ke bumi 60 derajat. Jadi beberapa detik lagi akan menghantam bumi dan hancur. Dia di situ disuruh pilih. Memilih feelingnya atau lebih percaya kepada instrumen yang mengatakan pesawat Anda sedang ke bumi. Ke bumi dalam keadaan terbalik. Dia disuruh memilih.
Dan akhirnya dia memilih lebih percaya kepada instrumen, kepada indikator yang ada di pesawat. Dan dia mengubah arah dari turun menjadi naik. Dan dia selamat. Kita harus lebih memilih percaya kepada Tuhan daripada kepada diri kita sendiri. Katakan amin. Satu hari nanti kita akan diperhadapkan satu pilihan. Lebih percaya kepada firman Tuhan, apa lebih percaya kepada manusia? Lebih percaya kepada firman Tuhan, atau lebih percaya kepada horoskop? Lebih percaya kepada firman Tuhan, atau lebih percaya kepada feng shui? Kita harus lebih percaya kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah akar hidup kita. Begitu saudara tidak percaya kepada firman Tuhan, saudara sedang meninggalkan akar. Saudara sedang melepaskan diri dari pokok. Dan cepat atau lambat saudara akan mati. Jadi jangan sekali-sekali tinggalkan akar itu. Sebab akar hidup kita adalah firman Tuhan. Akar hidup kita adalah Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, kita harus lebih percaya kepada Tuhan daripada segala hal yang ada di dunia. Yeremia pasal 17 di sana dikatakan, berbahagialah, diberkatilah orang yang berharap, bersandar, yang percaya penuh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara harus lebih percaya kepada Tuhan daripada kepada semua hal yang ada di dunia. Katakan amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.